Ada isunya mau datang kembali ke sini, silakan saja menjadi warga negara Indonesia. Silakan datang seperti biasa. Ya, jadi tidak ada perlakuan khusus dan pengamanan khusus pun tidak ada. Sama aja seperti reguler biasa warga negara Indonesia yang datang dari luar negeri, ya, sesuai dengan aturannya. Insya Allah pesawat kami akan mendarat tiba di Bandara Cengkareng. Maka menjadi sangat aneh kalau tiba-tiba hari ini muncul anak-anak baru yang tidak lagi memahami kesadaran bangsanya, tapi berpikir dalam pikiran transnasional. Merasa sudah seperti Arab, tapi lupa bahwa kita masih orang Indonesia. Ya, karena kita tidak mengharapkan adanya massa yang berkelompok, berkumpul rame-rame, nanti malah jadi penyebaran COVID-19 di sini, kan kasihan warga Jakarta. Dan saya yakin pasti sebijak saudara-saudara kita semuanya yang mau menjemput. Ada teknisnya seperti apa? Silakan tunggu saja di rumah, itu kita harapkan. Hari Selasa tanggal 10 November tahun 2020 jam 9 pagi waktu Jakarta di Terminal 3. Walaupun Habib Rizik ini keturunan Rasulullah, pergi ke Arab tetap ditanya pasportmu mana, dan ketika overstay tetap ditanya mana perpanjangan waktumu. Terkait dengan HRS, ya silakan saja kalau memang beliaunya kembali ke Indonesia. Tentunya kami juga menghimbau kepada para pengikutnya, pendukungnya, tentunya laksanakan penjemputan dengan tertib. Kami sekeluarga akan terbang dari kota Jeddah menuju Jakarta langsung, yaitu pada hari Senin tanggal 9 November tahun 2020 jam 19.30 waktu Saudi dengan pesawat Saudia, itu Saudia Airlines. Kalau status perkaranya HRS, kami sedang koordinasikan, ya. Bagaimana nanti hasilnya tentunya kami tunggu dari penyidik. Kabar kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI, Rizik Syihab dari Arab Saudi, ditanggapi berbagai pihak dengan cara yang berbeda. Seperti diberitakan, Rizik akan tiba di Indonesia pada Selasa 10 November 2020. Rizik Syihab yang meninggalkan Indonesia sejak 3,5 tahun itu masih menyisakan kasus di Indonesia. Pihak kepolisian bakal mengecek kembali kasus yang pernah menjerat Rizik Syihab. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Yusri Yunus mengatakan pihaknya akan kembali mengecek kasus yang pernah menjerat Rizik Syihab. Oh, memang banyak laporan polisi yang menyangkut masalah Pak RS. Nanti akan saya cek di Reskrim, ujar Yusri kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis 5 November 2020. Sebelumnya, Yusri juga menyebutkan bahwa pihaknya tidak menyiapkan pengamanan kepulangan HRS. Pengamanan hanya akan dilakukan jika kondisi massa yang menjemput Rizik terlalu ramai. Pengamanan itu juga terkait arus lalu lintas. Ada isunya mau datang kembali ke sini, silakan saja menjadi warga negara Indonesia. Silakan datang seperti biasa. Ya, jadi tidak ada perlakuan khusus dan pengamanan khusus pun tidak ada. Sama aja seperti reguler biasa warga negara Indonesia yang datang dari luar negeri, ya, sesuai dengan aturannya. Berdasarkan catatan kasus Rizik yang ditangani Polda Metro Jaya, salah satunya tentang ceramahnya di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Dalam ceramahnya itu, Rizik mengatakan kalau Tuhan beranak, terus bidannya siapa? Ia kemudian dilaporkan oleh Forum Mahasiswa Pemuda Lintas Agama, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PMKRI, dan Student Peace Institute ke Polda Metro Jaya. Pada Rabu 4 November 2020, Rizik Syihab mengumumkan tanggal kepulangannya ke Indonesia. Dalam siaran langsung di akun YouTube Front TV milik FPI, Rizik mengatakan akan berangkat ke Indonesia dari Jeddah, Arab Saudi pada Senin 9 November 2020 pukul 19.30 waktu setempat. Kami sekeluarga akan terbang dari kota Jeddah menuju Jakarta langsung,
yaitu pada hari Senin tanggal 9 November tahun 2020 jam 19.30 waktu Saudi dengan pesawat Saudia, itu Saudia Airlines, yaitu dengan nomor penerbangan SV816, insya Allah. Tak cuma mengumumkan kepulangannya ke Indonesia, Rizik juga mengatakan sudah memiliki banyak rencana saat tiba di Indonesia. Salah satu agendanya seperti pembangunan pondok pesantren di Megamendung, Puncak, Bogor, hingga menikahkan putrinya. Bila tidak ada lagi gerakan makar dan intelijen musuh, insya Allah semua itu bisa terlaksana dengan baik, kata Rizik. Setelah kemarin siang kita mendapatkan perpanjangan visa, kita langsung menetapkan jadwal daripada perjalanan kita menyelesaikan pembelian tiketnya. Alhamdulillah saat ini tiket sudah terbeli, sudah lunas untuk saya dan keluarga. Paspor juga sudah di tangan, bahkan bukan hanya sekedar paspor, kita punya tiket juga, saya dan keluarga juga sudah tiket untuk terbang juga sudah ada untuk pulang. Jadi insya Allah kalau tidak ada arah melintang, semua akan berjalan dengan lancar. Menyambut kepulangannya, deretan spanduk dan poster bergambar wajah Rizik Syihab terpasang di sepanjang Jalan KS Tubun, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sebuah baliho besar dengan wajah Rizik dan para pentolan FPI terpasang tepat di seberang Jalan Petamburan 3. Selamat datang Imam Besar Umat Islam Indonesia. Ayo revolusi akhlak, bunyi tulisan dalam baliho tersebut. Rizik sejak 2017 berada di Arab Saudi. Kepergian Rizik saat itu tak lepas dari kasus yang menjeratnya, yaitu terkait pornografi yang disebut berasal dari pesan singkatnya kepada seorang perempuan bernama Firza Hussein. Sementara itu, menanggapi terkait kasus yang menjerat Rizik Syihab, Sekretaris Umum FPI Munarman mengatakan pihak kepolisian ingin mengkriminalisasi Habib Rizik. Lebih lanjut, Munarman mengatakan pernyataan pihak kepolisian mengenai rencana untuk membuka kasus Rizik Syihab mengindikasikan niatan polisi untuk mengkriminalisasi seseorang. Karena ini artinya aparat penegak hukum sengaja untuk membangun kasus dan mencari-cari kesalahan, atau dalam istilah umum yang biasa disebut adalah kriminalisasi. Nah, ini tidak dibenarkan, kata Munarman, dikutip dari RRI di Markas FPI, Jakarta, Kamis 5 November 2020. Diketahui ada 8 kasus hukum yang menjerat Rizik. Dari jumlah tersebut, 2 diantaranya sudah berstatus SP3 atau dihentikan, yakni dugaan penghinaan Pancasila dan pornografi. Menurut Munarman, kasus-kasus hukum tersebut hanya dalih bentuk ketidaksukaan kepada Rizik Syihab. Kalau ditanya, FPI mau apa? Ya tentu saja kita akan siapkan bantuan hukum. Tapi ini penjahat artinya. Ini kriminalisasi. Kita akan lawan begitu, kata Munarman. Dirinya juga menyebut para pihak yang masih mencari-cari kasus hukum Imam Besar FPI Rizik Syihab menjelang kepulangannya ke Indonesia sebagai penjahat. Itu penjahat artinya orang itu penjahat, kata Munarman. Setelah kami mendarat, kami sekeluarga dari bandara akan langsung ke rumah kediaman kami di Petamburan, Jakarta Pusat, dan kami akan beristirahat di sana dari hari itu sampai hari Rabu dan Kamis, yaitu tanggal 11 dan 12 November tahun 2020. Terkait dengan HRS, ya silakan saja kalau memang beliaunya kembali ke Indonesia. Tentunya kami juga menghimbau kepada para pengikutnya, pendukungnya, tentunya laksanakan penjemputan dengan tertib. Ingat, Bandara Soekarno-Hatta adalah bandara internasional, banyak kepentingan di sana, termasuk tempat pelayanan publik. Tentunya nanti kalau situasi memang tidak memungkinkan, tentunya Polri juga akan turun tangan untuk melakukan pengamanan secukupnya. Kalau status perkaranya HNS, kami sedang koordinasikan, ya. Bagaimana nanti hasilnya tentunya kami tunggu dari